Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Hakim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang materi permintaan uang. Sama seperti pasar barang, di dalam pasar uang juga ada permintaan dan penawaran. Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Untuk memudahkan pemahaman tentang konsep permintaan uang, akan dibahas mengenai konsep permintaan uang. Ada dua teori tentang permintaan uang, salah satunya permintaan uang klasik. Dalam buku Ekonomi Moneter tahun 2008, karya Imamuddin Yuliadi dijelaskan bahwa menurut kaum klasik, permintaan uang ditentukan oleh besarnya volume transaksi ekonomi yang bersifat proporsional terhadap pendapatan nasional. Jadi, menurut kaum klasik, permintaan uang hanya ditentukan oleh pendapatan nasional saja. Permintaan uang tidak ditentukan oleh faktor ekonomi lainnya, seperti tingkat bunga. Kaum klasik juga beranggapan bahwa permintaan uang bersifat inelastis terhadap tingkat bunga karena tidak dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal sama sekali tidak efektif terhadap permintaan uang karena hanya meningkatkan tingkat bunga dan tidak menggeser pendapatan nasional. Justru, kebijakan yang paling efektif terhadap permintaan uang adalah kebijakan moneter karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di samping menggeser tingkat bunga. Selain itu, menurut kaum klasik, permintaan uang juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memanfaatkan beberapa jenis kekayaan. Salah satunya adalah uang. Ciri utama teori permintaan uang klasik adalah lebih menekankan pada analisis ekonomi jangka panjang. Teori permintaan uang klasik. Dalam buku Teori Ekonomi Makro, Pendekatan Grafis dan Matematis tahun 2005, karya Kama Nainggolan, Nufli Hanani, dan Soekardono, dijelaskan beberapa ide teori permintaan uang klasik pada pasar uang, yaitu yang pertama, motif permintaan uang hanya untuk kepentingan transaksi. Yang kedua, penawaran uang ditetapkan oleh permintaan. Dan yang ketiga, pasar uang selalu dalam keadaan seimbang, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang, yaitu sejumlah tertentu dari besarnya output nasional atau pendapatan nasional. Kaum klasik beranggapan keseimbangan pasar uang akan menentukan tingkat harga. Selain itu, kaum klasik juga menganggap bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional, tetapi hanya akan berpengaruh terhadap tingkat harga umum. Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang sedang berkembang. Untuk memahami lebih jelas, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro, misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Sebenarnya, kebijakan moneter juga ditetapkan oleh masing-masing negara, tetapi kebijakan tersebut berbeda-beda satu sama lain tergantung kondisi negara tersebut. Tetapi kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbaharui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengendalian pengeluaran permintaan bisa sangat membantu kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro. Alasannya adalah kebijakan fiskal mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan sosial dan sebagai wujud pemerataan dan perdistribusian pendapatan. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Yang kedelapan, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Feradila, NPM 195102465, yang akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul tentang C. Mekanisme transmisi kebijakan moneter, dan D. Uang dan inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan tindakan otoritas moneter melalui perubahan-perubahan instrumen moneter, dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Hal ini terkait dengan perilaku antisipasi oleh perubahan dan para pelaku ekonomi pada setiap perubahan perilaku bank sentral. Selanjutnya yang kedua, lamanya tenggang waktu, time lag. Sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran, inflasi tercapai. Hal ini dikarenakan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi negara. Kemudian ada yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi kebijakan moneter tersebut sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Selanjutnya tentang inflasi dan uang. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Inflasi dapat terjadi karena jumlah uang yang beredar tumbuh lebih cepat dibanding dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Saat masyarakat cenderung memiliki banyak uang, permintaan barang akan naik. Namun, ketika permintaan barang banyak tersebut tidak diiringi dengan kenaikan jumlah uang, maka akibatnya harga barang akan mengalami kenaikan. Hubungan antara inflasi dengan jumlah uang yang beredar dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang. Teori tersebut merupakan teori yang paling banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami hubungan inflasi dengan jumlah uang. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa nilai tukar uang dapat dianalogikan seperti barang-barang lain. Nilai tukar uang tetap ditentukan oleh permintaan dan penawarannya. Dalam teori kuantitas uang ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, uang baru harus benar-benar berada dalam pasar untuk menyebabkan inflasi terjadi. Yang kedua, inflasi merupakan hal yang relatif dan tidak absolut. Selanjutnya ada teori dari Keynes, yaitu disebutkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan inflasi. Akan tetapi, ada keadaan di mana peningkatan jumlah uang beredar tidak akan meningkatkan inflasi. Jika pengaruhnya, peningkatan jumlah uang beredar lebih cepat daripada pertumbuhan output real, maka tidak akan terjadi. Karena ada lebih banyak uang yang beredar, namun stok barang di pasar tetap. Selanjutnya, permintaan barang akan meningkat sehingga perusahaan menaikkan harga barang. Di sisi lain, peningkatan jumlah barang dan jumlah uang yang beredar dengan output real, maka harga barang akan tetap sama sehingga tidak menyebabkan terjadinya inflasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Jenialita, NPM 1951020248 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekspektasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter serta inflasi dan kebijakan moneter
di sejumlah negara maju dan berkembang. Yang pertama yaitu ekspektasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter. Ekspektasi atau harapan masyarakat meskipun lebih sulit untuk diukur, namun ekspektasi masyarakat mulai mendapat perhatian besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Ekspektasi umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah, sehingga dapat memicu mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri. Apabila hal ini terjadi, maka seperti telah dilaksanakan, maka perbankan akan kesulitan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang sangat diperlukan untuk keperluan investasi di dunia usaha. Dengan penjelasan tadi, indikator moneter tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh indikator tersebut, sehingga kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah akan hal itu harus memberikan hasil yang baik dalam arti terkendali, wajar, dan realistis. Kemudian, implikasi kebijakan moneter di Indonesia. Di Indonesia cukup signifikan di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah atau keputusan untuk melakukan pencegahan. Misalnya di saat tingkat inflasi tinggi, di mana nilai tukar rupiah jatuh terhadap dolar, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan cara melakukan himbauan moral pada publik agar menghentikan sejenak aktivitas yang berkaitan dengan pembelian barang mewah ataupun berbelanja dari luar negeri dan melepaskan uang dolar yang dimiliki dengan menukarnya ke dalam rupiah agar permintaan dolar semakin menurun, sehingga perekonomian menjadi stabil. Kemudian, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral sebagai regulator yang bertanggung jawab atas kestabilan perekonomian yang terjadi. Ada beberapa cara dan langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter, antara lain meningkatkan suku bunga, himbauan publik, dan juga diskonto, dan juga cadangan kas. Selanjutnya, ada beberapa tujuan juga yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter, antara lain yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja, menstabilkan perekonomian, dan memperbaiki neraca pembayaran, serta perdagangan menjaga kestabilan harga. Kemudian inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan negara berkembang. Selama bertahun-tahun, inflasi rendah terlihat seperti masalah klasik di negara maju. Namun akhir-akhir ini makin banyak emerging market yang memiliki beberapa masalah mengenai hal serupa.
Hal tersebut antara lain ditandai dengan respon sejumlah bank sentral terhadap permasalahan ekonomi negaranya. Layaknya di negara maju dengan menurunkan suku bunga, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk melanjutkan kebijakan tersebut, namun kerap menghadapi hambatan untuk menerapkannya. Hambatan terbesar adalah masalah nilai tukar mata uang. Mata uang EM berfluktuasi tajam karena perpindahan modal asing yang seiring kebijakan moneter di negara maju. Ketika bank sentral negara maju menaikkan suku bunga, modal asing akan keluar dari EM yang akan menyebabkan pelemahan mata uang dan berdampak besar terhadap tingkat harga di dalam negeri. Dampak kebijakan bank sentral negara maju bisa lebih besar dampaknya di EM, tetapi para pembuat kebijakan di negara-negara seperti Meksiko dan Rusia yang terbebani oleh krisis mata uang belum lama ini atau enggan memangkas biaya pinjaman meskipun dengan inflasi yang berada di kisaran terendah dalam beberapa dekade. Hasilnya adalah suku bunga yang lebih tinggi dibanding inflasi dan mata uang yang kuat. Ini adalah kombinasi yang memikat bagi investor pemburu hasil investasi yang lebih tinggi. Namun, menurut Gabriel Stern di Oxford Economics, upaya untuk menjaga kondisi kebijakan yang tidak perlu ketat dapat merugikan perekonomian. Pelajaran yang dapat diambil dari negara-negara maju dengan laju inflasi secara konsisten selalu rendah adalah jangan terlalu konservatif. Di beberapa negara berkembang seperti Afrika Selatan, defisit anggaran yang besar dipandang sebagai penghalang untuk menurunkan suku bunga secara signifikan. Bahkan ketika inflasi rendah, peranan kebijakan moneter di negara berkembang. Di negara berkembang, kebijakan moneter mempunyai kemampuan terbatas dalam mempengaruhi perubahan penawaran uang dan pengeluaran masyarakat. Tugas kebijakan moneter sendiri di negara berkembang yaitu menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat ke dalam sistem bank sehingga akan menurunkan tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.